Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Wahyu Pramono dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Departemen Teknik Informatika dan Komputer. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ke pertemuan kelima tentang pembahasan basis data 1. Yang sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA. Sebelumnya modul maksud saya PowerPoint ini dapat Anda download di bagian deskripsi. Apabila sudah, mari kita lanjut ke pembahasan pertama. Ya, dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas yang pertama berupa review bentuk normal 1. Yang mana pada pertemuan keempat kemarin sudah kita singgung banyak, dan kali ini kita akan sedikit mereviewnya aja. Yang kedua, memahami normalisasi bentuk kedua. Yang ketiga, memahami aturan normalisasi 2 NF atau normalisasi bentuk kedua. Oke, yang pertama, bentuk yang pertama kita review lagi. Jadi bentuk pertama itu suatu relation R disebut first NF jika dan hanya jika semua atribut value-nya atomik. Tidak boleh ada atribut yang composite dan multi value, karena akan seringkali terjadi nil value dan duplikasi. Syarat first NF berubah dari bentuk anormalis ke normal pertama. Sebagai contohnya adalah ada tabel yang berisikan nama, alamat, nama anak, dan pendidikan anak. Jadi pada tabel pertama itu disebutkan ada nil value pada nama dan alamat pada baris kedua dan ketiga. Lalu kita rubah ke bentuk normalnya, tapi masih belum normal karena ada redundansi atau data yang sama, yakni pada Amir dan Keputih 21. Karena konsep awal dari tabel ini adalah Amir dan Amir pada alamat Keputih memiliki anak sebanyak 3 dan memiliki pendidikan anak yang berbeda-beda dari ketiga anaknya. Jadi solusinya dari tabel yang tadi adalah dengan membentuk normal ke bentuk pertama dan kedua, yang mana dibentuk tabel orang tua dan orang tua anak, di mana orang tua memiliki primary key yang menghubungkan orang tua dan anak, sehingga data pada anak dapat terbaca. Oke. Kemudian karena tadi sudah disinggung second NF, maka kita akan membahas tentang second NF. Second normal form atau 2NF, suatu relasi R disebut 2NF apabila setiap atribut non-prime, atribut A yang bukan anggota primary key dalam R adalah fully dependent terhadap primary key dari R, sehingga tidak ada atribut yang bergantung pada sebagian parsial kunci primer. Jadi maksudnya adalah atribut dari B yang kita contohkan, ada tabel A dan B yang sudah kita normalkan tapi masih belum terhubung. Jadi jika A berhubungan dengan B, maka primary key A fully dependent terhadap atribut yang ada di B. Jadi sangat-sangat tergantung pada primary key yang ada di B. Oke, lanjut. Memahami aturan normalisasi 2NF. Syarat-syarat normal 2NF adalah memenuhi kriteria tabel normal 1 atau first NF. Di dalam tabel tersebut tidak ada redundansi atau pengulangan data
dan null value. Field yang bukan primary key adalah full dependent, bergantung penuh pada primary key. Oke. Berikutnya adalah contoh normal bentuk kedua. Suatu format tabel normal 1 ini adalah bentuk tabel yang sudah normal 1 dengan menghilangkan redundansi. Jadi dapat dilihat bahwa atribut selain NIP tergantung seluruhnya dengan NIP sebagai primary key. Kemudian kita berubah ke bentuk kedua, di mana ada yang namanya decompose. Kita memisahkan menjadi 2 tabel, karyawan dan pengambilan. Jadi dengan begitu, tapi kursus di sini juga sebagai primary key dengan diberi tanda garis bawah pada tulisan kursus yang memiliki hubungan dengan tanggal selesai. Dan karena full dependence terhadap NIP, maka NIP masuk dalam semua tabel. Oke, contoh lagi. Jadi pada tabel pertama dilihat bahwa masih terjadi banyak redundansi. Kemudian kita rubah ke bentuk kedua, kita tambahkan dan dilihat, kita pisahkan karyawan dan pengambilan kursus. Di pengambilan kursus sendiri ada redundansi data, yakni NIP 22 dan 23, di mana sama-sama mengambil kursus 3D Max. Tapi dalam pengambilan kursus, dalam tabel pengambilan kursus ini, dalam konsepnya itu wajar-wajar, dianggap wajar karena memang dia mencatat seluruh record. Tapi perlu ditambahkan bahwa ada yang namanya kursus, tabel kursus, di mana dia itu menyimpan misalkan harga atau durasi atau gimana. Jadi pada pengambilan kursus, untuk kursus dan tanggal selesai itu bisa menggunakan drive attribute. Jadi tanggal selesai itu dikurangi tanggal sekarang dengan lama yang ada pada tabel kursus. Ya, selesai pertemuan kita kali ini, dan sepertinya ada kesalahan. Ya, kami absen basis data ke 6 karena ini pertemuan ke-5. So, jangan lewatkan, tetap terus pada channel saya. Ya, sekian, terima kasih. Saya Rahmat Wahyu Pramono. Kalau ada feedback silakan hubungi saya di interlocalhost@student@main.its.edu, itu email saya dan Facebook saya.